Silakan duduk. Oke, Shalom. Siapa excited? Ini masih tanggal muda. Tapi kalau kita di dalam Yesus setiap hari harus jadi tanggal muda ya. Amin. Walaupun gajian kita berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Haleluya. Oke. Hari ini kesempatan yang luar biasa karena saya dan Vanes, mana Vanesnya hilang? Mana nih? Oh ya, saya dan Vanes akan melayani tentang firman Tuhan, yaitu tentang ketaatan. Dan teman-teman, kita akan sambut pembicara pertama di hari ini, Pastor Vanes Cornelius. Kasih tepuk tangan. Pasti kita akan diberkati sama firman yang sudah disiapkan. Shalom semuanya. Sebelumnya mau ngucapin makasih dulu buat pemimpin kita udah ngasih saya kesempatan bisa melayani firman Tuhan di ibadah Youth hari ini. Hari ini kami akan membahas tentang ketaatan dan firman hari ini saya ambil dari Filipi 2, Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebelum saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya mendengarkan beberapa firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, supaya membantu saya menyederhanakan, biar kita sama-sama mudah menangkap hal yang kita pelajari hari ini. Ketaatan sudah ada dari perjanjian lama kalau kita lihat, dan kalau kita lihat di perjanjian lama itu, saya sudah pernah katakan sebelumnya di firman saya sebelumnya, kalau di perjanjian lama itu aturan sangat ketat, dan kemungkinan di antara mereka banyak yang taat karena di latar belakangi rasa takut. Contoh aturannya saja seperti korban deh. Kalau kita berbuat dosa, kita harus memberi persembahan korban penghapus dosa. Tapi kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kelalaian yang merugikan orang lain, kita harus memberi korban penghapus salah yang sangat ketatlah aturannya. Saya pikir tetap ada yang nggak taat ya di perjanjian lama itu di saat itu, tapi presentasi orang yang taat di zaman itu sama di zaman sekarang saya pikir lebih banyak yang zaman dulu, karena takut. Pasti orang-orang itu takut dibunuh sama Tuhan langsung, atau takut dimasa, atau takut dapat stigma jelek dari orang. Makanya orang banyak taat karena takut. Kita harus bersyukur hidup di zaman anugerah di mana tidak ada lagi korban, sudah digantikan Yesus sekali untuk selamanya. Tidak ada jarak lagi antara manusia dengan Allah, sehingga kita bisa menghampirinya kapanpun dan dimanapun kita bisa bertemu Allah, bisa berdoa.
Terus saya pikir, apa sih alasan kita itu untuk taat? Orang yang taat itu orang yang seperti apa? Dan saya merenungkan begini ya, alasan terbaik kita untuk taat adalah didasari oleh kasih. Kita taat karena mengasihi Allah. Dan menurut saya alasan kasih ini adalah alasan terbaik mengapa kita harus taat kepada Tuhan. Sebelumnya kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan lagi untuk kita semua. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada beberapa alasan sebenarnya kenapa kita harus taat. Tapi saya memikirkan alasan taat itu yang terbaik itu apa? Dan saya merenungkan bahwa taat dengan dasar kasih adalah yang terbaik. Contoh beberapa alasan mengapa kita harus taat. Yang pertama tadi di Perjanjian Lama, karena takut. Orang-orang banyak taat karena takut. Takut dibunuh Tuhan, takut dihakimi, takut didapat jelek atau dicap jelek oleh orang. Atau yang kedua karena status. Anak ke orang tua, sudah kewajiban kita untuk taat kepada orang tua, ya kan? Dan yang ketiga karena hubungan timbal balik. Kita taat misalkan ke sekolah, aturan sekolah kita taat, datang ke sekolah, oh sekarang ini ya COVID, pelajaran harus dikirim jam sekian, sebelum jam sekian harus dikirim, kita taatin. Kalau Zoom harus masuk pakai seragam, kita taatin. Tapi kan tentu kita melakukan itu bukan karena kasih ya, tapi karena kita butuh nilai. Supaya nilai kita baik, kita dapat raport, bisa melanjutkan pendidikan ke kuliah. Tapi kalau ke Tuhan, saya rasa tidak bisa seperti itu. Karena kita bisa taat tanpa mengasihi seseorang, tapi kalau ke Tuhan, kita nggak bisa taat tapi nggak mengasihi. Ketaatan pada Tuhan yang sebenarnya haruslah lahir dari kasih kita kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti taat kepada firman Tuhan. Tidak seperti orang-orang di Perjanjian Lama yang hidupnya taat tapi cuma karena takut. Tapi kita harus taat ke Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa memisahkan mengasihi Tuhan dengan taat. Karena taat adalah salah satu cara kita untuk kita mengasihi Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga berkata demikian, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidaklah berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau kita baca di dalam terjemahan lain, versi Bahasa Indonesia masa kini, ayatnya bilang, sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Perintah-perintah Tuhan itu gak berat, teman-teman. Alkitab setelah mencatat perintah-perintahnya gak berat. Tapi yang sering membuat perintah Tuhan itu terkesan berat dan sulit dilakukan itu ya karena kemalasan kita, karena ego kita.
Contohnya ketika kita gesekan dengan orang, misalkan kita berantem atau gesekan dengan teman kita. Tuhan bilang, jangan membenci sesamamu, kasihlah sesamamu, ampuni. Tapi kita nggak mau mengampuni, karena mungkin kita merasa yang salah dia kok, ngapain saya yang harus maafin atau ngampunin. Dia tunggu dia minta maaf. Kadang ego yang seperti itu menghambat ketaatan kita, teman-teman. Ketika Tuhan bilang, jangan tinggalkan ibadah, datang ibadah, tapi ego kita memilih, rebahan enak, atau main sama temen enak. Tuhan bilang, ayo ibadah, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kita malah main, kita malah nongkrong sama temen. Kita kadang malas buat ibadah. Ketika kita harus doa, baca Alkitab tiap hari, tapi kita, males Tuhan, besok deh, aku capek. Udah sekolah seharian, kerja, capek, besoklah Tuhan. Akhirnya kita menawar ke Tuhan karena kemalasan kita. Hal-hal seperti itu bisa menghambat ketaatan. Yesus telah menjadi teladan yang baik untuk kita, di mana ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ketaatan pada Bapa menjadi prioritas utama bagi Yesus. Bukan seperti yang aku kehendaki, tapi seperti yang Engkau kehendaki. Kadang kita sering menawar sama Tuhan, sampai ketaatan kita itu terabaikan. Kita harus menjadikan Yesus teladan, bagaimana dia memprioritaskan ketaatannya kepada Bapa, tidak menawar. Ketaatan yang tanpa syarat. Ketaatan yang seperti Yesuslah yang harus kita miliki. Jangan karena kita seperti tadi, permasalahan membuat kita merasa dirugikan, kita nggak mau taat, mengampuni orang. Karena kita banyak masalah, kita nggak mau gereja, kita meninggalkan pertemuan ibadah karena keduniawian, main, capek, pengen di rumah aja, kita jadi nggak taat. Jadilah generasi yang taat. Jangan jadi generasi pemberontak. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-36 mengatakan demikian. Coba tolong dibuka Yohanes pasal 3 yang ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Orang yang percaya kepada anak itu, ini BMMK. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Dari ayat ini saya bisa menangkap ya bahwa ketaatan itu mendatangkan keselamatan. Jangan jadi generasi yang berontak. Lawan katanya taat, ya berontak. Berontak itu adalah dosa inti iblis, teman-teman. Kalau yang PA Baptis pasti udah belajar, dosa inti iblis itu memberontak melawan Allah. Pemberontakan diawali dari ketidaktaatan kita. Manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa akibat ketidaktaatan. Dengan perintah Tuhan,
Waktu itu kan ceritanya pada tahu lah ya. Mungkin Adam nanya ke Hawa, mau makan apa? Dikasih nih buah pengetahuan. Ya udah dimakan, gara-gara digodain sama ular kan. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan perintah Tuhan. Yang jelas-jelas Tuhan bilang jangan makan buah itu. Makanya sekarang cewek kalau ditanya mau makan apa, jawabnya terserah. Akibat ketidaktaatan itu, manusia dengan Allah hubungannya jadi rusak. Membuat manusia menjauh dari Tuhan. Akibatnya apa? Kita bisa lihat setelah itu, manusia menjadi sombong dan mulai memberontak, mulai menentang Allah. Mereka membangun menara Babel dengan penuh kesombongan. Ini loh, kami manusia kuat, bisa ngelawan Allah. Tanpa bantuan Allah, kami bisa bangun menara ini. Tuhan kesel dong lihat mereka kayak gitu sombong. Ih, sombong amat. Akhirnya Tuhan serahkan mereka. Dari itu kita bisa tahu bahwa Tuhan suka dengan ketaatan. Ketaatan itu punya kuasa. Ketaatan itu punya power. Ketaatan akan selalu membawa dampak positif dalam hidup kita. Walaupun apa yang kita lakukan, apa yang diperintahkan Tuhan itu belum tentu enak buat kita. Dan saya merenungkan apa sih dampak dari ketaatan itu. Yang pertama, ketaatan membawa berkat. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Jadi saya minta tolong Nathan bacain, Tan. Iya nggak taat. Ya. Di sini Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari tanah dia tinggal, dari negerinya, meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya, pergi yang ke tempat yang dia belum tahu. Tuhan gak ngasih tahu tempatnya kemana. Abraham suruh pergi. Tuhan cuma bilang, pergilah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Tuhan menjanjikan berkat pada Abraham, suruh Abraham pergi. Abraham taat pergi. Di ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Abraham belum tahu mau kemana. Abraham gak tahu tujuan dia kemana Tuhan suruh pergi. Tapi dia taat. Ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan negeri dia tinggal, saya yakin itu bukan hal yang mudah buat dia. Karena itu pasti zona nyaman dia. Dia pasti mencintai keluarganya, dia pasti di sana juga udah bekerja, udah nyaman lah di sana. Tapi dia tetap taat akan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan apa yang Abraham terima, ia sangat diberkati. Kita mencatat dia sangat diberkati. Ketaatan itu membawa berkat. Seringkali apa yang menghalangi Tuhan untuk memberkati kita? Karena tidak taat akan perintah Tuhan. Tapi jangan jadi taat biar diberkati lah. Karena kita nggak mau ngikutin rencana Tuhan, kita jadi nggak diberkatin. Contohnya, kita tuh mau sekolah di mana? Sekolah itu kan pasti menentukan karir. Kita sekolah misalkan ambil
ekonomi, berarti nanti karir kita nggak akan jauh-jauh dari ekonomi. Kita ambil teologi, pasti nanti kerjanya hamba Tuhan. Kita ambil kedokteran, kerjanya dokter. Kadang kita nggak ngikutin apa yang Tuhan mau gitu loh. Sebelum kita memilih sekolah, memilih kita akan kuliah kemana, kita nggak doa dulu, nggak melibatkan Tuhan dalam rencana hidup kita. Tuhan pasti punya rencana yang baik kan buat kita. Tinggal kita tuh mau ngikutin apa enggak. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Itulah kenapa kita pentingnya harus berdoa dulu sebelum kita mau kuliah misal. Kita harus tahu kehendak Tuhan itu seperti apa dalam hidup kita. Karena di balik rencana Tuhan tuh pasti ada berkat buat kita. Pasti ada berkat yang menanti kita. Berkat juga bukan berbicara selalu tentang materi ya. Tapi bisa saja berkat itu berupa kepercayaan, bisa saja promosi dari Tuhan. Kadang kita hanya kagum dengan berkatnya saja, tapi kita nggak kagum sama pemberi berkatnya. Kita harus taat kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Jangan kagum doang sama berkat yang Tuhan kasih, tapi kagumlah sama Sang Pemberi berkat juga. Itu yang saya renungkan dari kekuatan yang pertama. Dan kekuatan yang kedua dari ketaatan memberikan perlindungan. Kita buka Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Kalau yang di HP ini ya ayat yang ke-13. Daniel pasal 6 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu ceritanya Daniel ini ya. Jadi Daniel ini orang yang taat, dia rajin berdoa kepada Tuhan, dan suatu hari Daniel bersama beberapa orang tuh diangkat jadi beberapa petinggi-petinggi raja lah, kerajaan bisa dibilang. Tapi banyak yang gak suka sama dia, ingin melengsarkan. Akhirnya mereka mencari kesalahan-kesalahan dari Daniel, dan tidak didapati satupun kesalahan dari Daniel. Daniel tuh orang yang taat dan jujur kalau kata Alkitab ditulis ya. Akhirnya mereka melihat kebiasaan Daniel yaitu berdoa. Akhirnya teman-teman yang orang-orang yang nggak suka ke Daniel ini bilang ke raja, itu si Daniel nyembah Tuhannya, kita bikin peraturan biar dalam 30 hari nggak boleh ada yang menyembah Tuhan maupun dewa apapun itu, mau Tuhan orang manapun nggak boleh. Dibuatlah aturan itu, tapi Daniel tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap berdoa walaupun ada aturan itu. Teman-teman orang-orangnya tuh ngelihat, wih Daniel mesti berdoa nih, laporin lah ke raja. Dilaporin, Tuanku raja, itu Daniel masih berdoa loh di rumah, gimana nih, tangkap. Terus akhirnya Daniel ditangkap dan dibuang ke lubang singa. Iya, dibuang ke sana si Daniel. Tapi Daniel mendapat perlindungan Tuhan, malaikat turun membungkamkan mulut-mulut singa. Perlindungan Tuhan datang atas Daniel. Apa yang kita bisa teladani dari Daniel? Iman yang teguh dan ketaatan. Daniel tetap taat meskipun dalam ancaman dan dalam tekanan.
Ketaatan Daniel tuh ketaatan yang tidak bersyarat, meskipun orang-orang akan membunuh dia kalau ketahuan, akan eh, dibuang ke lubang singa, akan mati. Tapi Daniel tidak takut. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan perlindungan buat dia. Dia bebas dan raja bersukacita atas kebebasannya. Dan yang orang yang menuduh-nuduhnya itu akhirnya sama keluarga-keluarganya dimasukin ke lubang singa itu. Kita hidup di Indonesia di mana mayoritas penduduknya bukan Kristen ya. Kita semua udah tahu. Nah, sebut saja I. Bisa agama lain loh I. Seringkali kita dihina ataupun diancam-ancam oleh sepupu sebelah ya. Tuhan kok mati disalib? Orang Kristen nanti matinya disalib dong. Tuhan kok nggak pakai baju? Ya nggak usah dengerin lah. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus kok. Ketika suatu saat kita diperhadapkan kondisi di mana kita harus memilih antara Yesus atau yang lain, kita harus tetap taat dan setia pada Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan daripada memilih yang lain. Jadi dari ini saya menangkap bahwa ketaatan memberikan lindungan. Dan yang ketiga, ketaatan membawa kemenangan. Yang ini gak usah dibaca, saya sebutin aja. Saya mengambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Gak usah dibaca, panjang sekali. Jadi saya ceritain singkat aja ya. Di sini Goliat menentang Israel dan Daud duel lawan Goliat. Duel. Kita semua pasti udah tahu ceritanya gimana ya. Gak usah dibaca lagi deh, kepanjangan. Daud itu adalah orang yang taat dan dia adalah orang yang setia dalam perkara kecil. Waktu itu bangsa Israel lagi perang ya, melawan bangsa Filistin. Terus Daud ini 4 bersaudara kalau nggak salah ya. Iya bener ya. Dia punya 3 kakak dan 3 kakak. 8 bersaudara. Terus 3 kakaknya jadi tentara perang. Suatu hari papanya Daud ini nyuruh Daud, "Dek, tolong dek anterin makan buat kakak-kakakmu, sekalian ngecek kakak-kakakmu sehat gak, masih hidup gak, kan lagi perang, barangkali ketembak mati." Disuruh Daud. Daud ini orang yang setia sama perkara kecil. Pekerjaannya Alkitab mencatat cuman menggembalakan domba dan jumlahnya pun cuman 2-3 ekor saja, bukan jumlah yang besar. Tapi Alkitab mencatat, ini yang menarik nih. Di ayat yang ke-20 Alkitab mencatat, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat suara perang. Jadi ini setelah Daud disuruh sama papanya buat nganterin keju ya buat kakak-kakaknya, makanan, sekalian ngecek kondisinya. Daud bangun pagi-pagi nggak ninggalin dombanya, dititipin. Padahal jumlahnya cuma 2-3 ekor. Tapi Daud bertanggung jawab. Dia sempat-sempatnya bangun pagi buat titipin dombanya. Menarik menurut saya, hebat Daud. Dalam versi BMK dia memakai kata menitipkan. Berarti Daud benar-benar menitipkan dombanya. Dia nggak lalai dalam melakukan pekerjaan, padahal jumlah dombanya tuh nggak banyak. Tapi dia setia loh. Dia bertanggung jawab. Saya yakin Daud hari itu nggak akan menyangka bahwa dia akan melawan Goliat. Sampai di medan perang, Daud melihat siapa itu orangnya, tinggi gagah gitu menantang. Gak ada yang berani orang Israel.
Alkitab mencatat tinggi Goliat 6 hasta sejengkal. Dan baju zirahnya itu beratnya, apaan tuh? Baju zirahnya beratnya 5.000 shikal. Terus saya cari di Google, tinggi Goliat dalam meter. Tinggi Goliat tahu berapa? 3,2 meter. Kemarin saya nonton Sudirman Cup badminton ya. Ada pemain dari Jerman apa mana gitu. Tinggi banget 2 meter. Buset, tinggi banget nih orang 2 meter. 3 meter ini si Goliat. Terus baju zirahnya, baju tameng ya, orang bilang itu baju perang. Beratnya 57 kilogram. Buset. Saya ngangkat 57 kilogram aja nggak kuat pakai tangan. Ini bajunya 57 kilogram. Itu menggambarkan bahwa Goliat adalah orang yang kuat. Karena dia bajunya aja 57 kilogram. Tapi Daud gak takut. Bermodalkan dengan umban dan batu, dia bisa ngalahin Goliat. Padahal Goliat sama Daud pasti jauh banget. Daud, kita kayaknya mencatat ya, Daud tuh orang yang kayaknya kecil ya. Pada saat itu kalau nggak salah umurnya 19 tahun. Goliat tinggi, kuat, tapi kalah sama Daud. Karena yang bersama Daud itu Tuhan. Dia mengambil pedang, dia memenggal kepala Goliat. Tuhan memberikan Daud kemenangan hari itu. Pelajaran yang saya bisa ambil itu, kadang kita kalau dalam masalah ya, kita bukannya mendekati Tuhan malah menjauh. Lagi kepahitan, Tuhan suruh ampunin, gak mau. Lagi ada masalah, bukannya datang ke gereja gitu berdoa atau masuk kamar berdoa, gak mau. Padahal Alkitab mencatat, yang letih lusuh dan berbeban berat, datanglah kepadaku, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Ketaatan memang gak akan mengubah masalah kita. Ketaatan gak akan menyelesaikan masalah kita. Tapi ketaatan mengubahkan kita, sehingga kita bisa meresponi masalah dengan baik. Karena ketaatan itu membawa kemenangan buat kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk menyikapi masalah dengan baik, dengan dewasa, dengan taat kepada Tuhan. Membawa masalah kita kepada Tuhan, bukan kepada hal lain. Taat gak akan mengubah masalah kita, tapi taat mengubahkan diri kita dalam meresponi tiap permasalahan. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, part 2. Ya, kita udah belajar 3 hal. Ini kamu temenin aku dong, udah setia nih. Aku nemenin kamu loh dari tadi lo berdiri. Ya, ada 3 kuasa ketaatan ya yang di-sharingin tadi. Yaitu ketaatan akan mendatangkan kuasa berkat. Itu pasti teman-teman. Yang bisa dijadiin perenungan buat kita sederhana aja. Kalau kita nurut sama orang tua kita, kira-kira orang tua kita sayang nggak sama kita? Menurut kalian, kalau kita nurut sama papa mama kalian bakal sayang nggak sama kalian? Ada yang jawab nggak sayang? Anak pungut itu. Ada yang jawab nggak sayang? Pada umumnya, kita bicara pada umumnya ya. Pada umumnya, kalau kita sebagai anak nurut, orang tua pasti sayang. Setuju? Setuju nggak? Setuju pada umumnya. Yes, kita belajar pada umumnya ya. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Jadi jangan melihat atau berpikir setiap ketaatan kita itu sepertinya sia-sia. Enggak. Karena Tuhan itu fair. Bahkan fairnya Tuhan itu seperti yang saya pernah merenungkan begini. Kalau kita baik ke Tuhan, kalau Tuhan baik ke kita, kita baik ke Tuhan. Tetapi kalau kita nggak baik ke Tuhan, Tuhan tetap baik ke kita. Nah itu fairnya Tuhan. Nah terus tadi Pak Anies juga share tentang kuasa ketaatan. Yang kedua memberikan perlindungan. Diberikan perlindungan Tuhan. Terus yang ketiga tadi yang keren, yaitu kuasa ketaatan mendatangkan kemenangan. Ya, setiap kita punya
musuhnya masing-masing. Ya, musuh kita nggak harus seseorang, tetapi apa yang membuat kita menjadi takut, apa yang membuat kita menjadi khawatir, itu adalah musuh kita. Dan gimana kita bisa menyelesaikan masalah itu atau musuh kita tersebut, seperti Daud menghadapi Goliat. Bermodalkan sebelumnya kita lihat pengalamannya apa, tentang ketaatannya sama bapaknya, sama Isai. Disuruh pergi sana, nengok kakakmu bawain makanan nih, bawain rantang isi semur jengkol, nasi uduk, telur dadar, ya bawain lah, mereka lapar tuh, udah 3 hari perang belum makan pasti. Bermodalkan ketaatan, dia berangkat dan menghadapi malah akhirnya menghadapi Goliat di situ. Dan kita tahu ceritanya bahwa Daud mendapatkan kemenangan. Dari semua hal tersebut, saya melengkapi apa yang Vanes sudah sampaikan buat kita. Kalau kita taat sama Tuhan, itu adalah bagian tadi kuasa yang kita sudah pelajari, berkat, perlindungan, dan kemenangan itu adalah part dari yang namanya perkenanan Tuhan, teman-teman. Jadi sebetulnya intinya kalau kita taat sama Tuhan, yang kita dapatkan itu adalah perkenanan Tuhan. Dan di dalam perkenanan Tuhan ada kuasa untuk kita mendapat berkat, mendapat perlindungan, dan mendapatkan kemenangan. Kita lihat satu contoh di dalam Alkitab. Tadi Vanes pakai ayat dasar Filipi ya, tentang Yesus Kristus yang diberi keterangan sebagai pribadi yang taat. Bahkan taat sampai apa, teman-teman? Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kita akan lihat ketaatan dari Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 17. Saya tidak lama hanya sedikit saja menambahi apa yang kita sudah sama-sama pelajari sore hari ini. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati, kelewar ya. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Bakpao," gitu bukan ya? "Inilah anakku yang kukasihi," ya, bukan bakpao ya. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, teman-teman lihat satu apa ya namanya? Reward, kita bisa sebut apa lagi? Satu penghargaan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus di ayat 17 ini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kalian boleh selidiki di Alkitab, di kisah ini nih, sebelum cerita tentang Yesus dibaptis, boleh cari apa yang udah Yesus lakukan. Silakan cari apa yang Yesus sudah lakukan. Ya, sampai kok akhirnya Bapa memberi predikat Yesus adalah orang yang berkenan. Sampai Bapa memberi predikat Yesus sebagai anak yang kukasihi. Apa yang dilakukan Yesus di hari itu? Belum ada mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, belum ada apalagi hal-hal yang Yesus kerjakan untuk menolong orang, untuk menolong sesamanya, belum ada, teman-teman. Cuman satu yang Yesus lakukan di hari itu, yaitu dia mau nurut buat dibaptis. Untuk apa? Tadi kan kita lihat kan Yohanes sempat bilang kepada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis oleh engkau, tetapi malah engkau yang datang kepada aku," gitu. Lalu Yesus bilang begini, "Biarlah hal ini terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jadi kehendak Allah adalah Yesus dibaptis. Ya, seperti teman-teman kita nih yang besok mau dicemplungin ke sini ya, kolam. Itu menggenapi kehendak Allah ya. Nah, yang Yesus lakukan di hari itu sampai dia dapat predikat, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan," cuman satu. Yesus mau dibaptis sama Yohanes. Dan teman-teman, ketaatan yang Yesus tunjukkan di sini itu menunjukkan kerendahan hatinya Yesus loh. Karena kita tahu ya, siapa yang menjadi Tuhan? Yesus. Tetapi kok Yesus mau dibaptis sama Yohanes yang manusia?
Hal ini nunjukin apa kepada kita? Ketaatannya kepada Bapa akan menuntun Yesus ke dalam kerendahan hati. Demikian juga dengan setiap kita, teman-teman. Kalau kita mau belajar taat sama Tuhan, maka ketaatan kita akan menuntun kita kepada kerendahan hati. Dan Alkitab bilang apa soal orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan, dapat promosi. Memang kita nggak harus mikir dan nggak boleh mikir ke sana. Artinya kalau kita mikir ke sana, ketaatan kita nggak tulus. Ya, tapi ini kebenaran. Waktu kita taat, ketaatan kita akan membawa kita kepada kerendahan hati. Dan teman-teman harus tahu, kerendahan hati akan membuat Tuhan selalu terpesona. Yesus kasih predikat kepada Bapa kasih predikat kepada Yesus ya di hari itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Teman-teman, gak ada hal yang paling menyenangkan yang bisa terdengar oleh telinga kita selain daripada penghargaan ini dari Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Kamu boleh punya skill, boleh pinter, boleh jago, tetapi kalau kamu nggak mendapat predikat ini sebagai orang yang berkenan, semua kepintaranmu, semua hal yang kamu udah capai selama ini, kehebatanmu itu nggak berarti apa-apa, teman-teman. Bahkan suatu saat mungkin kalau kita adalah orang-orang yang cuman pinter doang, tapi sebetulnya hati kita nggak taat, bisa jadi kita adalah orang-orang yang disebutkan di Matius pasal 7. Ya, orang-orang yang cuma berseru kepada Tuhan, 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 melakukan banyak mujizat, ya tolong orang, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Bapa nggak jadi berkenan gitu. Teman-teman, jangan sampai kita akhirnya jadi orang-orang yang ditolak sama Tuhan sendiri, karena kita nggak berkenan di hatinya. Ya, jadi orang yang mencari perkenanan Tuhan di hidup kita. Bagaimana kita bisa berkenan sama Tuhan? Lakukan ketaatan. Ketaatan, saya katakan kemarin di doa pagi di hari Jumat, ketaatan itu selalu mempesona hati Tuhan. Ketaatan itu selalu mempesona hati Tuhan. Ya. Dan sekali lagi saya katakan, ketaatan itu tidak pernah sia-sia. Kamu taat, lakuin firman Tuhan gak pernah bohong soal janjinya. Ya, kamu taat lakuin firman Tuhan, taat melakukan firman, melakukan kehendak Tuhan, maka Alkitab gak pernah bohong sama kita. Ya, waktu kita belajar taat untuk mengasihi sesama kita, rela menabur buat orang-orang di sekitar kita, saya percaya berkat yang kita tabur itu gak terbuang sia-sia. Tapi ada satu ungkapan yang bagus dari Jeffrey Rahmat, waktu kita menabur itu kita gak tahu berapa banyak pohon yang akan tumbuh dari benih yang kita tabur, dan kita nggak pernah tahu dari satu pohon yang tumbuh itu berapa buah yang akan kita dapat nikmati, teman-teman. Memang kita nggak harus mikir ke sana, tapi ini janji firman Tuhan, ya. Nggak saya panjangkan, tetapi melengkapi apa yang udah Vanes ajarin buat kita semua. Kita sama-sama belajar buat menjadi orang-orang yang taat. Saya tahu bagi kita anak muda itu taat itu bukan hal yang gampang. Ya, kita orang generasi yang memerlukan alasan kenapa kita harus taat. Teman-teman, saya mau kasih tahu, terkadang kalau ke Tuhan kita nggak memerlukan alasan untuk taat. The real alasannya kalau kita harus taat kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan. Yang setuju bilang amin. Kalau Tuhan adalah Tuhanmu, maka Tuhan itu yang saya pernah katakan di sini dari bahasa Yunani kurios. Kurios itu artinya penguasa. Kalau Tuhan adalah Tuhan, kalau Tuhan adalah penguasa, maka dia berhak mengatur, menuntun, mengarahkan apa yang dia mau kerjakan di hidup kita. Tugas kita apa? Cuman taat. Ya. Jadi memang generasi itu adalah makhluk-makhluk, ya, sosok yang kasat mata, bukan yang tak kasat mata. Sosok yang kasat mata di sini kalian adalah orang-orang yang biasanya memerlukan alasan kenapa saya harus taat. Ya, mau melakukan sesuatu karena harus punya alasan. Tapi kalau ke Tuhan, mentaati Tuhan, kita nggak perlu punya alasan. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan kita. Kalau Tuhan adalah Tuhan kita, maka ketaatan adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan dari ketuhanan yang kita akui dari Yesus Kristus. Amin.
Amin buat firman Tuhan.